Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Novianti dari Prodi PPSI semester 1 dengan NIM 2321100044. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca, yaitu buku novel berjudul Kata, karya dari Rintik Seduh. Novel yang saya baca ini merupakan novel cetakan kelima yang terbit pada tahun 2021. Cover dari novel ini sendiri sangat menarik dan sesuai dengan tema yang diambil dari novel tersebut. Selanjutnya, untuk kertas yang digunakan juga sangat baik dan halus. Ukuran font yang digunakan juga bagus, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sehingga sangat mudah untuk dibaca bagi kita. Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Binda Dineskara, seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang mana dia terjebak di antara trauma masa lalu dan juga masa sekarang. Ayahnya pergi meninggalkannya, di mana ibunya mengidap penyakit skizofrenia, yaitu penyakit mental yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun. Binda merupakan seorang gadis yang introvert dan dia hanya memiliki seorang teman, yaitu bernama Cahyo. Bahkan Cahyo pun dulu sangat sulit untuk bisa menjadi teman dari Binda. Hingga pada suatu hari, salah seorang teman dari Cahyo, yaitu Nugraha atau biasa dipanggil Nuk, ia penasaran dengan sosok Binda seperti apa, karena tanpa disengaja dia menemukan sebuah lukisan yang sangat indah yang tidak di atas koran yang tergeletak di sebuah warung nasi uduk. Ia pun bertanya kepada Cahyo, ini milik siapa? Dan Cahyo pun memberitahukan bahwa itu adalah milik Binda, temannya. Tetapi setelah ditanyakan kepada Binda, Binda pun tidak mengakui tentang hasil karyanya itu kepada Cahyo, karena Binda merupakan seorang mahasiswi komunikasi yang sangat introvert. Dan dari situlah muncul rasa penasaran Nuk kepada Binda, hingga akhirnya dia bertekad untuk mendekati Binda. Dan pada akhirnya lama-kelamaan mereka pun menjadi dekat. Meski pada awalnya Binda menolak kehadiran Nuk di dalam hidupnya karena dia tidak ingin Nuk masuk ke dalam kehidupan Binda yang menurutnya itu tidak layak untuk dimasuki oleh orang lain. Binda yang jutek dan ketus justru membuat Nuk semakin gencar untuk menjadi teman dari Binda, dan tanpa disadari Nuk pun akhirnya jatuh cinta kepada Binda dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dengan beberapa hari saja mengenal Binda, Nuk sudah bisa mencintai Binda. Tetapi Binda sendiri masih terjebak di masa lalunya dengan seorang pria yang sudah bersama sejak 15 tahun yang lalu, yaitu seorang pria bernama Biru. Tetapi Biru sudah pergi entah kemana tanpa kabar sedikit pun kepada Binda. Terakhir mereka ketemu yaitu saat lulus SMA, di mana Binda diterima di universitas terbaik di Indonesia. Tetapi di sisi lain, Nuk juga selalu meyakinkan kepada Binda bahwa dia mampu untuk bisa menjadi pendamping yang baik kepada Binda. Hingga lama-kelamaan, karena sebuah tragedi yaitu Nuk kecelakaan, akhirnya Binda pun mulai dekat dengan Nuk karena rasa bersalahnya, karena ia merasa kecelakaan itu terjadi karena dirinya. Mereka pun menjadi sering bersama dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, tanpa sepengetahuan Binda, Cahyo memberikan tiket liburan ke Banda Neira, di mana tiket tersebut sudah dipersiapkan oleh Biru, yang ternyata Biru berada di Banda Neira. Sehingga Binda pun pergi ke Banda Neira untuk bertemu dengan Biru, yaitu bertemu dengan masa lalunya. Sana mereka menikmati hari-hari bersama yang menurut Binda, Biru adalah rumah baginya, dimana dengan bersama Biru, Binda bisa menjadi dirinya sendiri, bisa melepaskan semua perasaan yang ia rasakan, bisa tertawa sepuasnya. Ketika bersama Biru, namanya bukan lagi Binda, tetapi Senjani, atau biasa dipanggil Jani, nama yang sudah diberikan oleh Biru sejak mereka bertemu 15 tahun lalu, dimana mereka sebenarnya adalah seorang tetangga. Binda memiliki perasaan yang lebih kepada Biru, lebih dari sekedar teman.
Sebenarnya Biru juga pun demikian, tetapi dia tidak bisa untuk mengungkapkan perasaannya kepada Senjani atau Jenny. Tetapi Jenny terus menunggu Biru untuk berkata iya tentang perasaan Biru kepada Jenny. Apakah ia benar-benar memiliki perasaan yang sama kepada Jenny atau hanya sekedar teman saja. Hingga suatu hari Biru meminta Jenny untuk pulang ke Jakarta dari Banda Neira, dan Jenny di situ juga masih terus mempertanyakan jawaban atas perasaannya kepada Biru, tetapi Biru berbohong kepada dirinya sendiri dengan menuliskan sebuah surat untuk Senjani bahwa ia tidak mencintai Senjani. Ia hanya menganggap Senjani sebagai seorang teman. Di situ Binta merasa hancur dan Biru pun merasa bersalah dengan dirinya sendiri karena membohongi hatinya dengan perasaannya kepada Senjani. Tetapi di sisi lain, dengan adanya surat itu dari Biru justru membuat kedekatan Nuk dan Binta semakin dekat, hingga akhirnya tumbuhlah rasa di antara keduanya. Tetapi di suatu ketika ada sebuah tragedi di mana masa lalu dari Nugraha kembali datang hingga membuat kesalahpahaman di antara Binta dan Nugraha. Kesalahpahaman tersebut membuat hati Binta hancur karena Binta merasa rasa yang ia berikan kepada Nugraha sudah besar, dan ia berpikir ia mengulangi kesalahan yang sama dengan mempercayai Nugraha dan jatuh cinta kepada Nugraha. Hingga akhirnya Binta pun marah besar dan Nuk pun mencoba untuk membujuk Binta, mencoba untuk memberitahukan yang sebenarnya, tetapi Binta tidak ingin mendengar alasan apapun itu dari Nugraha. Hingga akhirnya Nugraha pun pergi ke luar negeri. Tapi setelah 10 tahun kemudian, Nugraha pun kembali datang dengan mempertemukan Binta dengan ayahnya yang dulu pergi meninggalkan ia dan ibunya. Binta yang memiliki trauma dengan ayahnya pun kembali berdamai karena Nugraha. Meskipun ayahnya sudah memiliki keluarga baru, tetapi Binta akan berusaha untuk memaafkan dan menerima ayahnya kembali di hidupnya. Setelah itu pun Binta dan Nugraha kembali bersama karena mereka menyadari bahwa cinta di antara keduanya sudah mulai tumbuh dan mulai membesar. Hingga akhirnya mereka menikah, mempunyai seorang putri kecil yang berusia 3 tahun. Sekian ending dari novel yang saya baca, novel berjudul Kata, di mana novel tersebut happy ending tentunya, tetapi di sisi lain Biru sendiri masih berkelana untuk mencari jati dirinya dan mengobati rasa rindunya dan juga rasa bersalahnya kepada Senjani karena dulu ia berbohong tentang perasaan yang seharusnya ia utarakan kepada Senjani. Sekian review novel dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dalam berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.